Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka memperdalam ilmu agama. Dan sebagaimana judul-judul materi dalam pembahasan kajian daurah kita pada 2 hari ini, insya Allah semuanya berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam beragama. Baik itu tentang akidah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mashkur hafizallahu ta'ala. Kemudian fikih ibadah, yaitu utamanya berkaitan dengan fikih salat yang saya akan sampaikan sendiri. Kemudian mengenal Nabi SAW atau dengan istilah lain sirah. Karena ini pun termasuk prinsip dalam hidup. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani Rasul SAW kalau kita tidak mempelajari perjalanan hidup beliau? Maka belajar sirah ini disyariatkan, ya. Bukan sebagaimana kita baca cerita, baca dongeng, dengar kisah-kisah yang lainnya. Adapun kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sahabat, orang-orang saleh, maka ini merupakan bagian daripada agama dan merupakan prinsip. Karena meneladani seseorang harus diketahui sejarahnya. Kemudian juga insya Allah akan disampaikan berkaitan dengan akhlak, ya, yang mana tidak bisa dipisahkan antara akhlak, adab, dan tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia harus berakhlak kepada manusia. Orang yang berakhlak kepada manusia harus didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, sebetulnya kami sudah siapkan materi yang akan disampaikan dengan bentuk ringkasan. Tapi qadarullah filenya hilang, ya. Jadi sepertinya saya harus ulangi dari awal. Namun insya Allah sampai hari esok mudah-mudahan selesai rangkumannya, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada yang tertinggal dari materi yang disampaikan, insya Allah nanti ada rangkuman yang bisa dijadikan bahan untuk murojaah, ya, untuk dikaji kembali. Karena mungkin biasanya kalau dalam kajian atau dalam daurah ada catatan-catatan yang tertinggal. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kitab yang akan kami pakai dalam pembahasan fikih salat, mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian dan silahkan catat poin-poin pentingnya, ya. Dan ini sekali lagi termasuk prinsip dalam ibadah. Orang yang ingin selamat ibadahnya, maka selamatkan dulu salatnya. Karena kalau salatnya sudah rusak, ibadah lain pun otomatis rusak. Itu jaminan. Kalau rusak salatnya, maka rusak ibadah yang lainnya. Kalau baik ibadah salatnya, maka baik pula ibadah yang lainnya. Sebagaimana hal tersebut tercantum dan tersebut di dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang baik salatnya, maka akan baik amalan lainnya. Sairu a'malihi, semua amalannya baik. Tetapi kalau rusak salatnya, maka rusak pula amalan yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kitab yang akan kita pakai insyaallah menggunakan kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun di Indonesia khususnya jamaah-jamaah yang kajian sunnah biasanya pakai kitab Syekh Al-Albani, ya, sifat salat Nabi, yang ditulis oleh atau dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani. Namun pada daurah kita hari ini insyaallah kita akan
menggunakan sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan langsung disyarah oleh salah seorang anggota Hay'ah Kibar Ulama, komite perkumpulan ulama-ulama besar Saudi, dan beliau mensyarahnya bernama Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Ini dua orang yang berbeda Bapak Ibu ya. Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Utsaimin. Kedua orang yang berbeda. Yang satu sudah wafat, Syekh Utsaimin, dan yang satu yang mensyarahnya masih hidup. Baik, sebagai mukadimah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Yang pertama, ketika seorang sholat, ini ya, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang melaksanakan sholat, hendaknya dia meyakini bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda masjidnya dengan fasilitasnya, dengan siapa imamnya, atau dengan statusnya makmum, imam, masbuk, dan lain sebagainya, siapapun yang sholat, yakinkan bahwasanya dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Tabaraka wa ta'ala, dialah yang tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi kalau nampaknya khusyuk, tapi dalam dadanya tidak khusyuk, ingat Allah Maha tahu. Jadi jangan samakan ketika kita menghadap orang, menghadap manusia, siapapun dia, kita bisa berpura-pura baik. Kita bisa berpura-pura indah. Kita bisa berpura-pura sopan, kita bisa berpura-pura santun. Tapi di hadapan Allah, yang nampak dan yang tersembunyi tidak ada bedanya. Jadi kalau orang pura-pura khusyuk secara zahir, secara nampak, secara lahiriah, tapi batinnya tidak khusyuk, maka di hadapan Allah dianggap tidak khusyuk. Ya. Ini yang pertama. Maka dari itu, hendaknya seorang itu memelihara hatinya, agar hatinya itu sibuk dengan sholatnya. Jadi karena seorang itu sedang sholat, maka sibuk dengan sholatnya. Baik sibuk memikirkan gerakannya, baik sibuk juga memikirkan dan merenungi bacaan-bacaannya. Jadi sibuknya, sekali lagi, zahir dan batin. Sibuknya zahir dan batin. Fisiknya sibuk dengan sholat, karena kan ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada qiyam, ada tahiyat, ada takbir, ada tasbih. Itu kan lahiriahnya. Maka lahiriahnya sibuk dengan sholatnya, sebagaimana hatinya pun sibuk menghadap Allah dengan sholatnya. Ya, jangan sampai batinnya sibuk kepada yang lain, hanya lahiriahnya atau zahirnya sibuk dengan sholatnya. Maka ini kekurangan yang sangat fatal. Ya, kekurangan yang sangat fatal adalah ketika seorang dengan jasadnya dia sibuk sholat, tapi hatinya kemana-mana. Baik, kemudian para jamaah azan ya Allah wa yakum ajma'in, maka dalam sholat itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dalam sholat itu ada dua kiblat bagi seorang hamba. Dalam sholat itu ada dua kiblat bagi seorang hamba. Yang pertama, kiblat untuk badannya. Nah, kiblat untuk badannya mengarah ke mana, para jamaah? Ke Ka'bah. Ya. Kalau di kita barat ya, ke barat. Nah, itu kiblat untuk badannya, mengarah ke arah kiblat yang Allah perintahkan, yaitu ke Ka'bah. Yang kedua, kiblat untuk hatinya. Jadi hati juga menghadap, sebagaimana fisik itu menghadap. Nah, hati kemana menghadapnya? Yaitu apa kiblatnya? Kiblatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblat hati yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin yang kedua yang perlu diperhatikan,
Selain daripada yakinlah ketika seorang hamba itu dalam sholatnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yakin juga yang kedua bahwasannya dia sedang berinteraksi dengan Allah. Jadi bukan sekedar berdiri tapi berinteraksi dengan Allah, ada interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau seorang di antara kalian salat, maka sesungguhnya dia hanyalah dia sedang bermunajat dengan Rabb-Nya. Jadi ketika seorang salat, dia sedang bermunajat dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dua ini, para jamaah sekalian, nah ini saya tanyakan, mana kiblat yang lebih penting? Kiblat badan atau kiblat hati? Hah? Mana yang lebih penting? Di antara dua ya, dua-duanya penting. Tapi di antara dua mana yang lebih penting? Kiblat hati yang kedua, ya. Karena kalau kiblat hati itu prinsip. Orang salah kiblat, misalnya dia sudah berusaha, tapi salah kiblatnya, sah nggak sholatnya? Sah. Misalnya ternyata nampak bagi dia atau jelas bagi dia yang harusnya menghadap ke sana, ke arah kiblat, dia ternyata menghadapnya ke sana, dia baru sadar, maka sah salatnya. Tapi kalau dari awal dia hatinya menghadap kepada selain Allah, nah sudah, walaupun badannya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, tapi tidak ada nilai dari salatnya, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Ammar bin Yasir, Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yansarifu, sesungguhnya ada seorang, dia selesai, dia berpaling, dia kelar dari sholatnya, wa ma kutiba lahu illa usyru sholatihi, dan tidak dicatatkan baginya pahala kecuali hanya 1/10-nya. Bayangkan dari 10 cuma 1 dapatnya. Ya, dari 100% cuma 10% dapatnya. Rugi, ya. Dari 100.000 cuma 10.000 dapatnya. Harusnya 100.000 kalau uang. Rugi dia. Autusuha, atau cuma 1/9-nya. Tumunuha 1/8-nya, subuha 1/7-nya, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubuha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha atau setengahnya. Jadi ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 70%, ya. Maka tergantung apa? Tergantung bagaimana kiblat hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan ini. Perhatikan hadisnya. Jadi, terus Ustaz gimana kalau hati saya belum khusyuk nih selama ini, berarti mendingan gak sholat dong? Ya, bukan begitu. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan, dalam hadis riwayat Muslim, man ata arrafan. Lihat ya Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang mendatangi peramal. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun, maka salatnya enggak diterima. Berapa lama? 40 malam, 40 hari. Nah, maka bagaimana hukumnya? Ketika seorang itu datang ke dukun, apakah nggak perlu sholat selama 40 hari karena nggak diterima sholatnya? Maka kata para ulama, anna hadza yusalli, dia tetap wajib sholat. Wa ma'a dzalik la yaqbalullah minhu sholatahu, walaupun Allah nggak akan terima sholatnya. Lihat, ngeri ya. Jadi sholatnya tetap wajib, tapi sholatnya nggak diterima. Artinya orang yang belum bisa khusyuk tetap wajib sholatnya, walaupun sholatnya dia mendapatkan pahala tergantung kadar kekhusyuannya. Baik, nanti kita ini sebetulnya kita lebih fokus pada gerakan-gerakan ya, yang nanti akan ada prakteknya ya, khusus ikhwan nanti dipraktekkan dan dicek, nanti akhwat bisa lihat ya, dan nanti cek dengan temannya apakah sudah lurus punggungnya, ya sudah benar, tekukan jari jemarinya dan lain sebagainya, nanti bisa saling cek ya antara para akhwat insyaallah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala.
Sekalipun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, ya. Berada di atas arasy-Nya. Tapi ketika seorang itu salat, maka hatinya ditujukan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun jauh dari kita kalau berdasarkan jarak, tapi seorang yang menerapkan ihsan, menerapkan bahwasanya seolah-olah Allah ada di hadapannya, maka itu salat terbaik untuknya. Jadi benar-benar seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Kita menghadap kiblat dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah demikian, ya, untuk menjadikan orang itu khusyuk dalam salatnya. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa yakum ajma'in, bagaimana ketika seorang dalam salatnya, maka poin yang ketiga adalah dia dalam keadaan mengagungkan Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, dia sedang di hadapan Allah. Yang kedua, dia sedang berinteraksi, bermunajat dengan Allah. Yang ketiga, dia harus mengagungkan Allah. Bapak Ibu, ya, ini realita dalam kehidupan kita. Coba kalau kita dipanggil menteri, presiden, atau orang yang dimuliakan, Bu, ya, ketemu sama Ustadz Kibar siapa? Oh, kita hatinya gimana, Pak? Dalam keadaan mengagungkan, menghormati. Itu kepada makhluk. Lantas bagaimana kepada Allah? Tapi kondisi kita seringkali lebih mengagungkan makhluk dibandingkan mengagungkan Allah, terutama dalam sholat kita. Jadi yang ketiga, kondisi seorang yang harus diterapkan dalam prinsip sholatnya, dia dalam keadaan menghinakan dirinya kepada Allah dan dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Ini kondisi yang ketiga, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Utsaimin setelah meyakinkan tiga hal tersebut ada pada awal salat kita, fatukabbir, kemudian engkau bertakbir. Ya, wa taqul, dan kau ucapkan Allahu Akbar. Dan bersamaan dengan takbir, engkau angkat kedua tanganmu ila hadwi mankibaik au ila furu' udhunaik. Ya, engkau angkat kedua tanganmu sejajar dengan pundakmu atau sejajar dengan ujung kedua telingamu. Nah, perhatikan para jamaah. Maka memulai sholat itu dengan dua perkara. Seseorang memulai sholat dengan dua perkara. Insyaallah ini kami rangkumkan, ya, insyaallah. Seseorang memulai sholat itu dengan dua perkara. Perkara yang pertama hukumnya rukun. Perkara pertama hukumnya apa? Rukun. Apa yang termasuk rukun? Tadi yang disebutkan tadi. Dari dua perkara, mana yang termasuk rukun? Ucapan Allahu Akbar itu rukun. Ya, yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir pengharaman. Pengharaman dari apa? Dari ngomong, dari makan, dari minum. Semenjak seorang dalam salat yang mengucapkan Allahu Akbar, diharamkan apa yang dibolehkan. Ya. Nah, ini hukumnya apa? Rukun. Yang kedua, mengangkat kedua tangan, dan ini hukumnya sunnah. Jadi orang kalau tiba-tiba begini, Allahu Akbar, nggak diangkat tangannya, maka sah nggak salatnya? Sah salatnya. Karena yang rukun adalah ucapan takbirnya. Adapun mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Ya, adapun mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Dan dalam mengangkat kedua tangan, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya ralat juga sekaligus pernyataan yang saya pernah sampaikan, karena saat itu saya menganggapnya dua, ya, ada tiga. Jadi dalam mengangkat tangan itu hanya dua cara yang berdasarkan hadis yang sahih. Dalam mengangkat tangan yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma dua cara saja. Cuma dua, salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan apa? Pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Jadi begini, ya. Allahu Akbar. Kelihatan ibu-ibu di atas, ya. Allahu Akbar. Sejajar dengan pundaknya. Cuma dua pilihan. Yang kedua, sejajar dengan ujung telinganya. Begini. Ya, sejajar. Dan tidak boleh ada keyakinan karena membutuhkan dalil.
ketika seorang bertakbir kemudian ingin sejajar dengan ujung telinganya, dianggap harus nempel. Kan ada orang ya, atau begini, ya Allahu Akbar, atau begini misalnya, Allah, nggak ada, ya karena kalimatnya adalah sejajar dengan ujung furu, ya cabang-cabang atau ujung telinganya. Maka hanya dua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka sekali lagi tidak disyariatkan seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya harus menempel dengan, ini sebutnya syahmah, ya ujung telinganya. Baik, kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian, ketika mengangkat kedua tangan yang dinukil dari Nabi, yang ada riwayatnya dari Nabi SAW, itu hanya dengan 3 cara. Kalau tadi kan sejajarnya dengan mana ada 2. Tapi caranya bagaimana mengangkat kedua tangan itu hanya ada 3 kondisi. Yang pertama, hanya ada 3 kondisi. Yang pertama, bertakbir dengan bersamaan, mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Ya, jadi misalnya Allahu Akbar. Jadi ucapan takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi menggabungkan antara ucapan dengan perbuatan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, mengangkat kedua tangan kemudian bertakbir. Jadi artinya ucapan dulu atau perbuatan dulu? Mengangkat kedua tangan kemudian bertakbir. Ucapan dulu atau perbuatan dulu? Perbuatan dulu. Baru ucapan. Ya, contohnya berarti angkat dulu. Lihat, angkat tanpa ucapan apapun, angkat. Selesai, baru Allahu Akbar. Paham ya? Kalau tadi kan bersamaan. Sekarang kita angkat, simpan, baru ucapkan Allahu Akbar. Ini cara dan kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga sebaliknya. Ucapan dulu baru perbuatan. Allahu Akbar. Ya, tiga-tiganya diriwayatkan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Baik. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, kata Syekh Utsaimin, kemudian engkau letakkan kedua tanganmu, engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri. Ala dzira, di atas lengan. Ya. Bagaimana hal tersebut sahih dalam riwayat Bukhari. Jadi yang sahih dalam riwayat Bukhari meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Nah, caranya bagaimana? Sama, ada 3 cara. Perhatikan, ada 3 cara. Yang pertama, perhatikan. Ini kalau bisa saya tekankan dari awal dan saya akan ulang kembali, akan diingatkan kembali. Selama ada riwayat sahih dari Nabi, kalau bisa ganti-gantian gerakannya. Apa disebutnya dengan bervariasi, ya, bukan berinovasi, bukan inovasi kan baru ya, bid'ah. Kali ini apa? Bervariasi dari riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bervariasi. Tadi misalnya cara takbir, pertama Allahu Akbar, nanti di salat yang lain Allahu Akbar, di salat yang lain Allahu Akbar, begitu. Jadi kita fokus salatnya. Makanya tadi kalimatnya apa? Ketika engkau salat, engkau sibuk dengan salatmu, termasuk dalam gerakan. Itu kan khusyuk dalam gerakan, berarti masih bagian kita memikirkan salat kita. Nah, kalau gerakan lain, pikiran lain di luar salat, ya berarti sudah keluar dari kekhusyuan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Baik. Kondisi yang pertama, cara meletakkan ini yang sahih dari Nabi adalah
engkau letakkan tangan kananmu di atas lengan kiri. Berarti kalau lengan ini Bapak Ibu, lengan itu dari pergelangan sampai siku. Jadi diletakkan begini. Dia diletakkan begini ya. Nah, diletakkan. Yang kedua, engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, qabidan 'alaiha. Kalau tadi kan cuma diletakkan begini Bapak Ibu. Kalau sekarang apa? Ditengkram. Ya, digenggam. Begini. Jadi ada yang diletakkan begini, Allahu Akbar, begini letakkan. Ada yang digenggam. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya meletakkan apa ini? Telapak, ya. Telapak tangan di atas telapak kiri, warushu wasa'id jami'an bainaha, ya. Perhatikan, jadi cuma diletakkan begini. Ya, diletakkan begini, atau lihat qabidan lirusuk, rusuk tuh gini, Bapak Ibu sekalian, di apa namanya? Pergelangan, ya. Kemudian nah begini. Ya. Jadi sama digenggam tapi di atas apa namanya? Telapak. Ya, di atas telapak begini. Jadi yang di telapak, ada yang di lengan, ada yang dengan cara diletakkan, ada yang dengan cara digenggam. Ini 3 kondisi yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu cara meletakkannya. Dan posisinya di mana? Apakah di atas dada, apakah di ulu hati, apakah di pusar atau di bawah pusar? Nah, maka perhatikan, ya. Tidak ada hadis yang lam yathbut. Tidak ada keterangan yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW dalam meletakkan lengan. Ya, maka seorang hamba itu diberikan pilihan sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau hadis yang sahihnya, yang benar-benar sahih disepakati, di mana letak Nabi meletakkan tangannya, itu kata Syekh Utsaimin, falam yathbut, nggak ada hadis yang benar-benar sahih yang disepakati. Ya. Maka perhatikan. Fa in syaa wada'aha ala sadrihi. Kalau mau dia letakkan di atas dadanya. Tapi nanti ada yang dimakruhkan kalau menempel jadi nggak ada jarak antara dagu dengan dadanya di sini. Nah, ini makruh di sini. Ya. Jadi si dagu ini nempel di tempat kita meletakkan. Tapi kalau masih di dada sini, di atas ini, maka silahkan. Ini yang pertama. Fa in syaa wada'a ala multaqa 'idhamihi fawqa surrah. Nah, maka boleh di sini juga di atas pusar. Di sini, standarnya di sini ya, di tengah-tengah begitu. Silakan. Wa in syaa wada'a ala surrah, dan boleh ketika dia simpan di atas pusarnya begini. Boleh saja. Nah, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan lagi melihat orang yang beda sama kita sinis. Oh, nggak sesuai sunnah nih, di bawah pusar begini, jangan. Ya. Karena untuk diterangkan hadis yang sahihnya falam yathbut, beliau jelaskan demikian. Tidak ada yang benar-benar sabit yang disepakati hadisnya bagaimana dan di mana Nabi SAW meletakkan tangan kanan dan tangan kirinya saat bersedekap. Ya. Baik. Nah, kalau di pembahasan kitabnya Syekh Al-Albani kan di atas dada ya. Tapi di sini dikatakan anna qauman min ahli al-ma'rifah bil hadits minan nuqad al-muttali'in 'ala al-'ilal la yusahhihuna hadits al-dhahar. Bahwasanya para ahli hadis, ya orang-orang yang ahli dalam bidangnya, mereka tidak mensahihkan hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi meletakkannya di atas dada. Tidak disahihkan oleh mereka. Jadi masih dikhilafkan, tidak disepakati. Baik. Nah, adapun kata beliau, seorang meletakkan di atas dadanya dan langsung di bawah dagunya, maka ini sifat atau tata cara yang tidak disyariatkan. Jadi adapun yang lain ada, walaupun dikhilafkan, tapi kalau sudah di atas dada yang benar-benar di atas dan nempel dengan dagu,
maka hal ini tidak disyariatkan. Dan riwayat yang lain, ya intinya adalah sebagian ahli ilmi juga mengatakan bahkan boleh tahta surrah, di bawah pusar. Jadi sedikit di bawah pusar masih boleh. Nah, jadi batasan tadi dada yang tidak menempel dengan dagu, ya, setelah itu ulu hati, kemudian juga di atas pusar dan di bawah pusar. Ya, semuanya ada yang menyampaikannya dari kalangan ahli ilmu. Baik, kemudian yang berikutnya kata Syekh Utsaimin, kemudian engkau tundukkan kepalamu. Kau tundukkan kepalamu dan jangan kau angkat kepala ke langit. Jadi nggak boleh diangkat ke langit. Karena bahkan Nabi melarang mengangkat atau memalingkan pandangan ke langit dalam sholat. Bagaimana hadis riwayat Bukhari. Bahkan ancamannya sangat keras Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu mengangkat pandangannya ke arah langit ketika sholatnya, maka terancam dengan apa? Terancam penglihatannya tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terancam dibutakan. Apa kata Nabi? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum. Hendaknya segelintir kaum berhenti mengangkat pandangan mereka ila sama ke langit fi shalah, dalam salat. Aw la tarji'u ilaihim, atau bisa jadi pandangannya tidak akan kembali kepada mereka. Jadi ini ancaman dari Nabi dengan ancaman yang keras, ya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan haram hukumnya seorang yang sedang sholat mengangkat atau mengarahkan pandangannya ke arah langit. Baik. Maka dari pernyataan Syekh Utsaimin ini, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam pandangan dalam sholat itu ada 3 hukum. Memandang dalam sholat itu ada 3 hukum. Hukum yang pertama, an-nazar al-mustahab, melihat yang dianjurkan. Melihat yang dianjurkan. Yang pertama, melihat yang dianjurkan itu ada 2. Jadi hukum yang pertama berkaitan dengan melihat, memandang dalam sholat, itu adalah melihat, memandang yang dianjurkan. Dan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, an-nazar ila sababah fit tasyahud, yaitu memandang ke arah telunjuk dalam tasyahud. Nah, ini disunahkan. Memandang ke arah telunjuk ketika dalam keadaan tasyahud. Jadi ketika tasyahud melihatnya ke sini. Kemana? Telunjuk. Yang kedua yang dianjurkan, memandang ke tempat sujud dalam semua kondisi sholat. Dalam semua perbuatan sholat. Jadi lagi berdiri, lagi ruku, lagi sujud, lagi duduk. Di antara 2 sujud, selain tasyahud, maka pandangan kita ke tempat arah kita sujud. Ke arah tempat kita sujud. Jadi yang dianjurkan dalam hal memandang di dalam sholat itu cuma 2. Memandang ke tempat sujud dalam setiap gerakan sholat, kecuali dalam tasyahud dia memandang, mengarahkan pandangan matanya ke arah apa? Telunjuk. Itu cuma 2. Hukum yang kedua, memandang yang haram. Tadi kan memandang yang dianjurkan, ada 2. Sekarang yang kedua, memandang yang diharamkan. Itu apa? Tadi apa? Yang diharamkan memandang kemana? Ke arah langit, ke atas, ya. Maka ini memandang yang diharamkan. Hukum yang ketiga, memandang yang diperbolehkan. Jadi ada yang disunahkan, ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Bagaimana kondisi yang dibolehkan?
yaitu melihat selain ke atas. Jadi nggak lihat ke tempat sujud, nggak lihat juga ke atas. Artinya apa? Lihat ke depan, lihat ke samping kanan, lihat ke samping kiri. Dibolehkan, apalagi ketika ada hajat. Ya, ketika ada apa? Hajat. Jadi yang terlarang, benar-benar terlarang, itu memandang ke atas langit. Kalau misalnya kita ada kecurigaan, ada zon, kita khawatir, kemudian kita ngelirik, boleh. Ya, boleh, kanan, kiri boleh. Nah, ini bukan dalam rangka iseng-iseng, bukan. Tapi karena ada apa? Karena ada hajat. Dan seorang yang sholat ketika memandang ke depannya, makanya boleh. Para jamaah kalau lihat imam-imam haram, ya, melihatnya ke Ka'bah gitu ya, ke depan, boleh hukumnya. Walaupun yang sesuai sunnah yang dianjurkan adalah melihat ke tempat sujud. Apa alasan seorang hamba itu memandang atau memalingkan pandangannya ke tempat sujud? Nah, perhatikan. Karena ketika pandangan itu fokus ke salah satu tempat, dalam hal ini ke tempat sujud, maka kedudukannya adalah seperti hati itu khusyuk. Maka kedudukannya seperti hati itu fokus kepada satu tujuan. Coba Pak, kalau nggak ada syariat, dalam sholat silahkan lirik kemana-mana aja. Gimana kira-kira? Yang fokus ke bawah aja nggak khusyuk. Gimana kalau ada syariat, silahkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Coba. Nah, kalau begitu, gimana? Maka fokus akan hilang. Maka hikmahnya dianjurkan kita mengarah kepada satu arah. Dan dalam kondisi lain ketika tasyahud yaitu mengarah ke arah telunjuk. Maka diantaranya adalah seperti kedudukan hati yang fokus tujuannya kepada Allah. Coba, oh boleh. Misalnya hati boleh ke urusan belanjaan, urusan rumah, urusan bisnis. Udah kacau sudah. Maka pandangan itu akan berpengaruh juga kepada hati. Itu hikmahnya. Ya, dianjurkan fokus kepada satu pandangan, itu menunjukkan atau membantu kita dalam memfokuskan hati kita kepada satu tujuan. Bahkan beliau memberikan contoh seperti kemah para jamaah, seperti tenda, itu kan dikuatkan dengan apa? Dengan pasaknya masing-masing kan. Nah, maka pasaknya sholat adalah pandangan mata ke tempat sujud. Itu pasaknya. Jadi kita terpaku ke sana, tertuju ke sana. Tapi kalau sudah lirik kanan, lirik kiri, apalagi atas, bawah, ya sudah. Ya, nggak akan fokus. Baik, kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan pembahasan beliau. Engkau tundukkan pandanganmu dan tundukkan kepalamu. Jadi para jamaah, di antara yang dianjurkan dalam sholat adalah kepala kita tidak tegak, Bapak Ibu. Jadi kepala kita nggak tegak begini. Ya, Allahu Akbar, tegak. Tapi apa? Pandangan ke arah bawah dan kepala juga ikut tunduk. Hanya saja peringatan, ya, sebagaimana tadi disebutkan, hanya saja tidak dianjurkan, sebagaimana banyak perkataan ulama, tidak dianjurkan sampai dagu menempel ke dada. Nggak boleh begitu. Ada orang sholat ya, khusyuk gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, nggak boleh. Kalau dagunya sampai nempel ke dada, maka tidak boleh. La yadha'dhiknahu ala sadri. Tidak boleh dia meletakkan dagunya di atas dadanya. Jadi ketika menundukkan ada jarak ya antara dagu dengan dada. Begini, ada jarak. Kalau sampai nempel tidak dianjurkan. Baik, kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi ya. Nanti kita 10 menit jeda dulu. Setelah itu dilakukan, apa yang dilakukan? Membaca doa istiftah, ya, membaca doa istiftah. Dan ada beberapa hadis yang sahih yang berkaitan dengan doa istiftah ini. Di antaranya ada Allahumma ba'id baini dalam riwayat Abu Dawud.
Kemudian ada hadis yang dalam riwayat lain Abu Dawud juga, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian dalam riwayat Muslim, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahada, dan seterusnya dan lain-lain, ya. Dan Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, tapi tidak boleh menggabungkan antara satu bacaan doa istiftah dengan bacaan doa istiftah yang lain dalam satu sholat. Nggak boleh. Sekali lagi ya. Jadi, apa bahasanya tadi? Bervariasi. Ya, variatif. Silakan pilih dari salah satu riwayat yang sahih. Tapi tidak dijama. Jadi artinya nggak boleh orang baca Allahumma ba'id baini wa bain subhanakallahumma bihamdika. Dua riwayat digabungkan dalam satu sholat, maka tidak boleh. Ya. Tetapi yang benar apa? Terkadang dia baca A, terkadang dalam sholat lain baca B, terkadang baca C, dan seterusnya. Ya. Dan Syekh Utsaimin beliau mengatakan, penulis di sini menyebutkan bahwasanya doaul istiftah sunnatun min sunani shalah. Maka yang rajih bahwasanya doa istiftah itu adalah termasuk sunnah sholat. Karena Bapak Ibu kalau buka kitabnya Syekh Abu Malik Kamal, ya, nama judul kitabnya adalah Sahih Fiqh Sunnah, maka beliau masukkan dalam kategori wajib. Baca istiftah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi Syekh Utsaimin, termasuk Syekh Utsaimin yang kita kaji dalam kesempatan kita hari ini, beliau menyatakan dengan tegas ini termasuk sunnah sholat, tidak wajib. Ya, ada sebuah riwayat para jamaah, anaknya Ahmad bin Hambal, mohon maaf ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, beliau lebih mengutamakan baca subhanakallahumma bihamdika. Jadi beliau pilih ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang suka baca ini? Yang paling gampang apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Itu paling gampang. Ini hafalkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, saya kasih waktu sampai besok 2 hari masa nggak hafal. Insyaallah hafal ya. Nah, maka Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat, beliau lebih memilih ini dibandingkan jenis-jenis bacaan lainnya yang sahih dari Nabi SAW. Kenapa? Lima fihi minal iqrar bil ubudiyah. Insyaallah. Karena alasannya di dalamnya terdapat pengikraran terhadap ubudiyah. Jadi isinya tauhid. Wal i'tiraf lillahi bikamalil mahamid. Dan mengakui tentang kesempurnaan sanjungan bagi Allah. Wa tanzihihi amma la yaliqu bihi minan naqais wal uyub. Dan Allah disucikan dalam kalimat yang ada di dalam doa istiftah tersebut dari hal-hal yang tidak layak, dari kekurangan dan aib-aib. Jadi itu alasan beliau lebih banyak baca subhanakallahumma wa bihamdik, mensucikan Allah, memuji Allah. Wa tabarakasmuka, mengagungkan Allah dengan pujiannya. Wa ta'ala jadduk, dan sangat tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuk. Nah, jadi di sini penetapan apa? Penetapan tauhid uluhiyah. Wa la ilaha ghairuk. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Karena memang ketika sholat itu seorang hamba, dia sedang mentauhidkan Allah. Dia sedang ubudiyah kepada Allah. Menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi ini yang banyak dibaca oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Mana yang lebih sempurna? Sedikit lagi para jamaah. Mohon maaf nih waktu istirahatnya keambil sedikit ya. Jadi Syekh Utsaimin memberikan penjelasan. Ini menarik para jamaah. Kalau kamu hafal cuma satu, dalam sholatmu itu aja dibaca, Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini, maka itu sudah sempurna. Walaupun satu. Tapi kalau engkau baca riwayat-riwayat yang ada yang sahih, terkadang baca Allahumma ba'id baini, terkadang baca Allahu akbar kabira, terkadang baca Allahumma rabba Jibril, terkadang baca subhanakallahumma, dan seterusnya,
maka ini lebih sempurna. Jadi tadi sudah sempurna, baca sekali, hanya satu bacaan itu sempurna. Karena memang ada riwayatnya dari Nabi. Tapi akan lebih sempurna ketika bacaan kita lebih banyak 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bervariatif dalam bacaan ketika kita membaca istighfar dalam salat kita. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Ini sebagai mukadimah ajaran kita. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kelar ya pembahasan salat ini. Dan ini penting bagi kita semuanya, para jamaah sekalian. Jangan bosan-bosan ya, sekalipun nanti selesai dalam daurah ini ada kajian kita tentang sifat salat Nabi terus ya, karena itu menjadi prinsip dalam ibadah. Orang itu akan baik ketika salatnya baik. Orang itu akan bagus ibadah lainnya ketika ibadah salatnya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.